pengen aja, marketing jalan bang. Jualan ke sini, ini. Itu mah penyet bang. Apalagi sekelas produk PSMS ini, jalanlah marketingnya. Ora, assalamualaikum. Ora. Jumpa lagi di channel LTP. Kali ini kita bersama dengan bukan pendukung ya, pencinta nih. Selain pendukung, pencinta. Penggila PSMS. Bung Nata Simangunsong yang kita kenal selama ini. Beliau ini sangat selalu memberikan perhatian terhadap PSMS. Dan dia juga mantan presiden SMEK ya. SMEK Soligan. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita tentang PSMS, kali ini kita akan membahas topik tentang manajemen PSMS yang baru. Ya. Manajemen yang baru yang sudah beberapa hari ini sudah dirilis ke publik, sudah diumumkan nama-namanya. Nanti kita bahas. Sebelumnya, masyarakat sepak bola Sumatera Utara dan Kota Medan khususnya berkabung beberapa hari waktu yang lalu telah dipanggil Tuhan legenda PSMS Ponirin Meka. Untuk itu, Laitape dan kru kami yang ada di sini mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ponirin Meka, legenda kiper legenda PSMS dan timnas Indonesia. Baik, Lai semua, Cemara Nata udah siap? Kalau bicara PSMS, Nata pasti auranya libidonya naik ini. Naik, adrenalinnya naik ini. Begini, Nata juga pasti sudah mengikuti bahwa beberapa hari yang lalu manajemen PSMS sudah diumumkan. Walaupun masih ada pro kontra, mungkin yang menjadi perhatian sentral masyarakat adalah dengan tidak adanya lagi di sana nama Kodrat Shah. Tidak ada lagi nama di sana. Sebelum Nata tanggapin, di sini bisa saya bacakan manajemen klub PSMS yang baru. Direktur utamanya Arifuddin Maulana ya. Arifuddin Maulana, Direktur Umum dan Hukum Bambang Abimayu SH. Direktur Operasional Amin. Direktur Marketing Wibi Dwi Andrias SE. Direktur Bisnis Charles Tamrin. Direktur Teknik dan Pembinaan Andri Mahyar Matondang. Itu manajemen klub. Nah, ini manajemen tim. Manajer Mulyadi Simatupang, asisten manajer Iswanda Ramli, asisten manajer Muhammad Fuad, asisten manajer Albert Panjaitan. Ada 3 asisten manajer ya? Asisten manajer 3. Oke. Sekarang kami serahkan kepada Nata untuk memberikan penjelasan. Bagaimana menurut Bang Nata manajemen yang baru ini? Apakah mampu membawa PSMS promosi atau bagaimana? Dengan susunan manajemen baru artinya. Karena kan ini ada perubahan juga ini. Kalau dulu kan manajemen PSMS cuma 2. Nah, ini agak banyak aja ini. Yang kita tahu selama ini kan Mulyadi sama jenis aja. Hanya itu aja. Sekarang kan udah agak lumayan dari segi komposisi sudah sepertinya udah lengkap. Saking banyaknya asisten manajer pun ada 3. Oke, silakan. Oke, baik Bang. Pertama salam sadaroha buat yang nonton ya. Aku rasa kita buat salam sadaroha lah. Gini nih, untuk mengikuti PSMS manajemen yang ini kita dari tanggal 25 dari sebelum kita udah tahu juga. Terus kita ikutin terus memang kita nggak bisa di dalam karena memang ini kapasitas kita mengamatin ya paling tidak mengkritisin dengan media-media yang bisa kita galang. Oke, langsung aja saya pikir kalau untuk bicara manajemen klub berbentuk PT yang komposisi yang di atas itu direktur utama ini untuk garis-garis besar sebenarnya itu sudah cukup, bahkan kurang lah sebenarnya segede PSMS ya, PSMS. Tapi nanti ada turunan, saya yakin ini pasti ada turunannya. Ada turunan, contohnya misal direktur utama nih, apa turunan nanti ada stafnya sekarang saya kan begitu dia. Baru kan direktur keuangan belum ada ya. Direktur umum, direktur itu kan nanti pasti, yakin kita pasti ada. Cuman yang ada sekitar 9 yang diumumkan ini ya inilah yang mungkin intinya lah ya, intinya. Tapi saya yakin ini kan orang-orang profesional.
di bidangnya. Tetapi untuk bicara PSMS kan lain lagi nih. Contoh Ari, saya belum pernah lihat dia megang bola, apalagi nendang bola. Tapi bukan itunya. Kita harus lihat track record dia sebagai pengusaha, karena memang yang ngurusin klub itu bagi saya Bang, tak penting dia harus jago nendang bola, yang penting cari duit, memanajemen klub, gitu dia. Kayak Raffi Ahmad, kapan pula dia jadi ini kan, kayak siapa yang di Solo tuh, tapi dia benar-benar ngurusin manajemennya perusahaan gitu, perusahaan bola, sejalan nanti tuh, Bang. Tentang kecintaannya bagaimana klub PSMS ini bisa dia paham dan diketahui berjalan. Nah, terus untuk manajemen tim itu ada manajer, assistant manajer. Sebenarnya kalau untuk track record Pak Mul ya tahun lalu lah, pun gagal, tapi sebenarnya untuk Pak Mul belum dievaluasi kegagalannya apa. Paling tidak kita masyarakat peserta PSMS ya kita lah yang biasa nonton PSMS pengen tahu juga, kita pengen harus ngasih masukan juga apa kegagalan kemarin itu, masalahnya di mana. Ini kan dia nggak evaluasi. Itu sangat kita sayangkan Bang. Kalau untuk asisten manajer mungkin ya ketua baru-baru ini kan. Iya, itu kan ada Bang Iswan Daram. Ya untuk bicara menstimulasi klub-klub bola segala macamnya kan ada di beliau, namanya ketua Askot kan. Tidak masalah untuk turun. Direktur teknis itu Andre Mayer Matondang yang saya hormat Bang, tahun 2018 itu dia bahkan bawa juara Piala Kemerdekaan. 17 ya? 2015 ya. 15 ya? Yang Piala Kemerdekaan dan mengangkat PSMS ke Liga 1 kan masih aroma mereka. Iya, aroma mereka. Kan masih kalau aroma. tidak salah itu dia itu mundur kemarin itu ya. Pas mau Liga 1 ya. Pas mau masuk Liga 1 itulah dinamika PSMS dari 2016 sampai hari ini juga tidak yang harus dirubah itu keterbukaan, karena ini kan konsumsi publik sebenarnya. Contoh yang Bang Andre Mayer kemarin itu yang tiba-tiba dia kok nggak ngurusin lagi, kan harusnya gini loh manajemen. Ini aku pesankan sama mungkin direktur yang baru nih. Ini memang kalian pengurusnya, kalian direkturnya, tapi kan kami yang disuruh nonton gitu loh. Ya libatin, apa salahnya? Buka dikit keran informasi itu kan tuh lah. Kecuali ini di kamar main bolanya di kamar, nggak boleh nonton. Cuma di YouTube kan berbeda. Tapi kan kita yang disuruh nonton, kita yang suruh hadir segala macamnya, ya terbuka dong. Aslinya itu mah. Mana tahu segala persoalan itu bisa kita berbagi. Karena mungkin puluhan ribu lagi kayak aku nih Bang. Karena kita tetap aktif juga di komunikasi lintas peserta PSMS. Kami ada komunikasi grup-grup WA lah, penggila PSMS. Memang gila PSMS. Bukan sekedar pendukung. Pendukung itu bisa aja dia nggak suka bola, tapi dukung aja PSMS. Banyak itu Bang. Tapi penggila PSMS kita ikutin tuh 83, 85, 89 itu ikutin gitu ya. Itu Bang. Itu sekelumit Bang, nanti coba kita berkembang kira-kira gimana. Baik. Jadi kalau menurut Nata melihat personil dari manajemen klub sama tim ini, artinya kita berikan dulu waktu untuk mereka untuk bekerja, kan begitu? Berikan dulu, artinya kita belum bisa menilai sekarang karena kan mereka belum bekerja. Nah, tapi sebelum ke sana sebenarnya proses pergantian manajemen PSMS ini apakah sudah benar, sudah sesuai jalur atau gimana menurut Nata? Bang, yang Nata ketahui. Bang gini Bang. Dari 2008 aku ketua supporter ya, itu aku langsung masuk tuh, apalagi gila-gila dualisme PSSI dan gila-gilanya dualismenya PSMS. Aku tamat di ngurusin bola ini ya. PSMS aku tamat, hatam aku PSMS ini Bang. Nggak ada yang bicara benar. Ini siapa cantolannya pas itu yang jadi barang. Contoh misalnya di 2008 usu-usu ada 26 klub, ini ketuanya. Kan itu dia. PSMS satu lagi ini ketuanya. PSMS yang benar saat itu nggak didukung sama PSSI, kan itu dia.
Susuk masuk Bang Indra Sakti, Bang Indra ada Bang Beni Sotang yang didukung wali kota. Ini kan didukung wali kota, tapi Bang Indra yang didukung PSSI. Kan marbulut Bang. Sampai hari ini 2015 itu aku menyaksikan sendiri itu 2016 ya. Pak Dr. Mayono yang di Dharma Deli. Itu kan sebenarnya Bang Indra Sakti yang membuat musyawarah itu. Bukan kelompok Pak Edi saat itu yang buatnya, karena nggak mau ribut lah, karena logo aja, malas ngelawan kan itu dia. Nah hari ini juga Bang, ini kejadian ini. Kalau dibilang benar apa segala macamnya, sulitlah kita bicara kebenaran, tapi bicara keadilan aja lah. Kita mau hari ini bicara PSMS, bicara prestasi. Ya bicara keadilan, bicara kebenarannya nggak bisa Bang, karena salah semua. Contoh misalnya saya ngikutin lagi nih 2008 itu PT Togas Kopas Bang, PT Togas Kopas yang mengelola PSMS. Balik lagi dikelola oleh Medan, melalui KONI Medan, ada uangnya hibah. Asik 2011 tiba-tiba itu Pak Rotman Idris CS lah yang mengelolanya Bang, dengan PT yang entah apa itu namanya. PSMS kalau nggak salah. Itu waktu masih Pak Rautman itu wali kotanya Pak, itu senang namanya. Mas berikutnya tuh Bang Indra Sakti dualisme sama Bang Beni Sotang. Bang Beni Sotang yang didukung wali kota saat itu. Tapi karena PT Sakti, PT apa itu? Perintis Raya Sakti. Perintis Raya Sakti itu yang punya benang merah sama karena kan itu kemarin itu begitu sempat terjadi dualisme antara LPI dengan ISL. Indra di ISL, terus si Beni ini di IPL. Awalnya kan ini diakui pemerintah, si Beni. Di tengah jalan tiba-tiba terjadi gejolak di pusat. Nah, yang diakui itu ISL lagi balik. Nah, itu dia. Berarti PT PSMS ini bolak-balik. Ganti. Masuk lagi Bang, setelah Bang Indra tetap nih, karena aku juga ada bagian dari situ. Supporter salah satu yang mendukung PSMS Bang Indra itu kami sendiri. Satu supporter yang mendukungnya kami Smack Oligan. Nah, yang di kelompok Bang Beni Sotang masuk lagi Dr. Boji. Boji itu itulah Bang Dr. Boji itu siapa tuh yang ribut-ribut logo itu, siapa namanya? Pak Sukri, coba lah. Kan itu dia, logo. Tiba-tiba yang musyawarah di 2016 ya Bang ya, yang di Armada terakhir itu ya. Nah, ini liga udah liga udah nggak ada, sama-sama tiarap. Bang Indra udah tiarap, kan? Mungkin dari cost budget lah. Karena memang aku menyaksikan sendiri PSMS yang klub-klub dikelola oleh PT Liga yang ISL dulu. Lanyala dan ke bawah itu yang dibiayain dari pusat. Artinya PSMS ini mulai terjadi polemik itu setelah mulai liga profesional ya. Liga. Mulai ada liga, disitulah mulai terjadi polemik dalam sampai sekarang. Walaupun ditangani oleh Pak Edi Ramayadi sebagai pembina, tetap juga berpolemik. Tetap juga yang mengklaim ini yang sah, ini yang sah. Jadi menurut Nata ini apa sebenarnya solusinya? Apa sebenarnya yang menjadi persoalan utama di sini? Gini Bang, kita harus jujur kita. Kita harus jujur. Namanya sepak bola itu ukurannya jelas prestasi. Dan bicara sepak olahraga tadi salahnya jelas, ada sportif ya. Tapi boleh kita lewatkan lah sebagai pembelajaran dari 2008 sampai 2021. Di 2022 ini udahlah, karena nggak mau lagi orang mau ribut-ribut. Udah selesai semua, karena yang tua-tua yang udah mau ribut udah tidur bersarung-sarung sekarang. Kan itu dia. Ya mungkin generasi kita ke bawah ini maunya PSMS bagus. Karena pas lihat handphone nggak ada PSMS di Liga 1 atau Liga 2, kan itu dia. Pas lihat handphone buka stadion, kok nggak ada stadion di Sumatera Utara. Yang layak ya stadion lain, ini stadion namanya nih. Ya hari ini nggak stadion namanya ini Bang, betul. Hari ini ya, ini bukan stadion namanya. Kan itu dia. Nah gini Bang,
kita nggak hari ini kawan-kawanku juga ya di luar sana juga nggak mempersoalkan itu yang hasil tanggal 25 Maret kemarin tuh Bang. Nggak mempersoalkan, yang penting manajemennya ada. Manajemennya ada, orangnya ini kami pertama ribut, tapi tuntutan kami awal adalah orang baru yang pimpinan orang baru pula. Terlepas dia ada kaitan itu pula. Kami maunya orang baru, orang muda strong, yang masih fresh. Yang tidak ada kecemplung di sana sini kan dia. Kebetulan pula orang baru. Tetapi memang ada sangkutan, tapi udah nggak kami duluan itu. Karena memang yang bicara sah nggak sah itu Bang. Kami jangankan pendukung PSMS, menggila PSMS yang malas memikirkan itu karena memang sudah tidak benar dari awal. Contoh gini, ini PSMS nih Bang. Ini PT-nya yang mengelola PSMS. PT Pak Ari ini, si Ari lah ya, ini adik-adikannya kayak. PT Ari ini yang mengelola PSMS. Ini nggak ada dalam saham ini loh. Sebenarnya tidak, aku rasa sebenarnya emang ya jujur aja tidak benar juga PT ini. Tidak benar juga. Boleh yang namanya mengelola klub itu. Aku udah kami diskusi sama kawan-kawan kelompok sport, ada Viking Bang, ada itu kawan-kawan itu Bang. Nah, di PJ yang di Persebaya itu kawan-kawanku Bang. Di sana. Pasopati Solo itu kawan-kawan gue Pasopati sebenarnya lama ini. Baru ini lagi dia. Itu kawan-kawan kita. Mereka sudah berbenah. Bicara yang pemilik klub itu sebenarnya yang sah sesuai dengan ADRT-nya kan 40 klub. Benar, tapi 40 klub ini nggak bisa mengelola PSMS, dua profesional PT kan. Tapi di mana letak orang itu? Karena 15 yang jelasnya pengelola itu 51%. Masa nggak ada semua sekian persen 40 klub itu. Katanya sudah dibeli sama Toke itu 49%. Katanya, di mana jual belinya? Kalau ada jual belinya, ku kejar tuh yang jual saham 40 klub Bang, ku kejar. Kok berani dia jual? Kan itu Bang pertanyaannya. Karena katanya, kenapa ini sudah benar PT yang mengelola ini kan 51%, harus mayoritas dia Bang. Mayoritas. Terus kan harusnya ada 40 klub ini sekian persen itu dibagi sahamnya mereka biar ada di situ, bukan harus dapat apa-apa Bang. Tapi itulah dia yang benarnya. Tapi kenyataannya sekarang yang memiliki saham PSMS ini hanya 2 orang. Nah, kutanya sumbernya cuman cakap-cakap lah. Katanya sudah dibeli saham yang 40 klub ini ke 49% ini. Terus kan siapa yang membelinya udah tahu lah kita. Bapak sebelah kan yang lagi ribut ini. Yang jual saham itu siapa, berbicara orangnya kan? Kan pertanyaan itu Bang. Sebenarnya begini, kalau kita memang sebenarnya kalau jujur aja kita bilang 40 klub ini juga kita nggak mengerti. Maksudnya begini, pernah begini loh Bang Nata. Bapak Nata dulu ketua, Bapak Laini sekretaris. Dua-dua nggak ada bapak. Begitu diundang, datang dua-dua. Mengaku sebagai pemilik. Mana yang betul? Gini Bang, sederhana sekarang ngurus 40 klub ini sebenarnya kalau mau. Gampang sekali. Itu, yang namanya itu ada kelengkapan administrasi ya. Kita undang lah yang mana yang segala macamnya. Kalau yang duanya satu, banyak yang klub-klub yang udah tiarap, udah mampus sebenarnya. Kan tuh udah banyak. Yang mengaku-mengakunya nih. Tapi itu kalau memang bicara kebenarannya kan selesaikan dulu tuh. Tapi sebenarnya pasti selesai. Ya, kalau bicara selesai pasti selesai. Ya, gini Bang. Sekarang niat itu memang. Iya, gini Bang. Rapat 40 klub aku selalu hadir. Sampai ada ketua PSMS di Saputra pun ada aku. Aku moderator itu Bang. Yang di Ramadeni. Kan itu dia. Tapi yang namanya aku penggila PSMS, pecinta PSMS, mana yang ada bisa berdukung. Tak masuk aku dalam konflik ini. Kan itu dia, konflik masalah 40 klub segala macamnya. Tetapi kalau kita mau luruskan sebenarnya ada orang itulah yang membesarkan, yang membentuk ini segala macamnya ini PSMS ini Bang. Jadi dari anggaran dasar. 40 ini klub ini masih ada nih sekarang.
Pastilah dari 40 nih 30 masih hidup lah. Sebenarnya masih ada. Yang apa namanya administrasinya apa Iya. semua apa namanya Masih latihan lah. kelengkapan apanya. Sebenarnya gini, kita bingung juga PSMS ini begini. Itu dari rival dari perserikatan dulu, Persib, Persija, Persebaya. Itu semua kan sebenarnya kan sama dengan PSMS ini, Iya. sama dia bentuknya Iya. itu. Dulu orang itu juga punya klub Iya. gitu. Tapi kan orang itu bisa menyelesaikan itu. Nah, kan tidak terjadi konflik. Bang, gini ya. Nah, Bahkan 60-an klub Bang di Persibandung sana Bang. 60-an klub juga yang lebih malah yang di Surabaya sana. Anggota klubnya. Anggota klubnya. Mereka ada saham di PT Ya. ini. Sekarang ini ya. Ada sahamnya. justru sekarang Persebaya itu tetap menggalakkan kompetisi internal. Iya. 23 Februari kemarin main kompetisi internal, tapi dia usia 17 tahun ke bawah. Iya. Terus Ada. status mereka masih tetap klub di bawah Persebaya gitu. Iya, Iyalah. pemilik saham. Pemilik saham. Pemilik saham. Iya. Dia jadikan semacam akademi SSB. Dia nggak membina tim, apalagi tim senior, dia 17 tahun ke bawah. Nah, yang siapa yang muncul dari 17 tahun ke bawah ini yang bagus-bagus, nah itu naik dia ke Jadi Persebaya sebenarnya senior. tuntutan klub yang ada di Medan ini memang seperti itu ya. Mereka diberikan apa namanya saham, Ya, kemudian dilakukan pembinaan. Itu seharusnya yang mereka mintakan gitu. Bang gini Bang. tidak jelas sampai sekarang Gini, bagaimana. Bang gini Bang. Kalau mereka tidak dilakukan. Ya, Ya. mereka bukan menuntut Bang hari ini. Ya, bukan menuntut tenaga mereka untuk itu nggak ada. Udah tua-tua kali orang ini. Ya. Tinggal lagi karena mereka nggak menuntut juga, jangan dibodoh-bodohin gitu loh Bang. Karena memang dosa orang itu dosa 40 klub ini mulai dari 28 sampai 2016 ini kan udah parah kali. Mau muncul lagi dia sama Jenderal nggak mungkin. Kan itu dia. Makanya dari 2016 sampai 2021 kan diam semua orang nih, walaupun nggak dilibatkan. Iya. Nggak dilibatkan sama sekali, karena memang nggak punya kontribusi. Kalau di Surabaya udah memulainya, makanya Bang usia dini itu banyak dari Surabaya Bang. Iya. Karena jalan dia kompetisi 23 klub, 23 atau berapa orang itu? Iya. Apa namanya? Klub-klub yang anggota Persebaya itu digulirkan kompetisinya. Kalau di 2010-11 itu kan, kalau misalnya abang terpilih jadi ketua PSMS, kampanyenya adalah akan buat kompetisi Liga PSMS. Nah, itu kampanyenya Bang kan? Pernah dilakukan kemarin Indra Sakti, Dele pernah dilakukan tuh Bang. Nah, hari kan nggak dilakukan Bang. Nggak dilakukan karena udah mayoritas. Nggak ada janji-janji kampanye lagi kan? Maksudnya gini Bang, dalam kesempatan ini aku coba sama ini mudah-mudahan banyak nonton lah Bang ya, penggila SMS ya. Gini nih, sulit lah kita gak usah saling menyalahkan, tapi coba kita bisa kita lupakan referensi aja dari 2008 ke 2016 ini yang kemarin itu 16 ke 2021 udahlah bertarung ya, berjuang ya manajemen ini. Tapi di 2022 ini yuk lah hargain yang mendirikan PSMS itu. Hargain orang-orang terdahulu yang mendirikan PSMS ini tahun 50 itu Bang. Karena klub ini tahun 2016 ini klub ini Bang. Apa namanya? PT ini tahun 2016. Klub ini tahun 50 tahun 1950. Itu satu. Aku rasa di 40 klub ini bukan lagi mereka nuntut apa-apa Bang. Gak nuntut apa-apa, tapi mereka kasih tempat, hargain mereka. Itu satu Bang. Kasih pin nomor. Contoh misalnya kalau secara saham itu kan stakeholder itu kan gini nih, ada kontribusi kan, malah lebih besar lagi supporter. Kalau di Jawa itu ada supporter, ada sahamnya di situ supporter. Walau sekian persen, tapi hati kecil kita nih Bang, yuk rangkul 40 klub ini yang ada ataupun tak ada. Aku rasa sudah legowo semua nih. Perkara udah tua-tua kali orangnya Bang, udah meninggal udah banyak. Itu satu. Terus jangan lupa PSMS Medan. PSMS Medan lahir didirikan di Medan. Ya, didirikan di Medan. Dari sejarahnya dalam klub
berkembang jadi 40 klub dan lain segala macamnya. Dan kita sama ingat kita bang, ingatanku karena aku lahir di tahun 80-an, ingatanku 89 masih ingat 89 karena juara PON memang kan 89 aku masih ingat. Kita juara PON. Itu kan juara PON itu PSMS itu. Berentet gila PSMS Pak. Gila PSMS itu kepala daerahnya bang, sampai kepala daerah itu semua tuh bang, Medan semua yang ngatur bang kan, sampai 98 itu hampir juara. Oke baru masih di 2000 mulai bang, karena aku kampus di sini tak pernah aku tinggalkan, jangankan mau tandingnya, latihan nggak pernah aku tinggalkan bang. Bahasa sini bang, latihan aku tahu sekali, semua tuh uang Pemko Medan bang. Uang Pemko Medan, tempatnya Pemko Medan, kurasa nggak bayar lah. Mesnya pun Pemko Medan punya. Semuanya Pemko Medan. Sampai deklarasi 2002, 2004, 5, 6, 7 ya 3 tahun kan Piala Bang Yos. Kita gila kayak berkali bang. Itu di atas 20 M bang anggaran APBD. Di atas 20 M APBD. Sampailah di 2008. Nah, itu bicara APBD. Tapi kan 2009 2010 dari Koni Medan hibah lagi. Oke. Selesai itu bicara itu, Bang. Tapi kompetisi dari yang tahun lalu sampai hari ini juga Mesa Medan. Busnya dikasih Medan. Stadion Tarun Teladan bicara Medan. Bahkan nggak boleh orang main kok nggak PSMS main ya, kan? Terus di sini mana medannya? Di mana medannya ini, Bang? Hah? Manajemen. Iya, di mana medannya maksud aku? Jadi sebenarnya begini, Anata. Itu memang lucu kali. Iya. Jadi begini, kata orang Persib Bandung udah profesional, orang itu nyewa. Maksudnya nyewa mes. Iya. Dia menempatkan mes itu orang punya Pemko, orang itu nyewa stadion. Nyewa. Cuman PSMS saja, kebun bunga gratis. Semua gratis. Gimana makanya, Bang? PT Persib Bandung Bermartabat. Ya. Itu Gelora Bandung Lautan Api itu, GBLA itu ratusan juta tuh Bang, bayar. PT ini yang bayar. Baru ya memang sama dengan ini kayak Jakarta ini Persija, Pak Anies buat JC Bang kan. Baru yang lain-lain lah, semua tuh nyewa. Namanya udah profesional Bang. Itu juga lah mungkin, makanya ini lambat pembangunan stadion di Medan ini. Kenapa? Karena pakai gratis terus. Gratis. Nggak ada pemasukan, untuk apa dibangun kalau nggak ada pemasukan? Iya. Nah, kita bangun megah-megah ratusan pakai triliunan, rupanya ini pakai orang gratis kan? Bang, gini Bang, agak kacau kita ini Bang. Bicara stadion PSMS ini kan mau dibugar Bang. Iya. Nah, ya kalau nanti di tahun 2022 nih udah home ground, apa namanya ini? Tandang kandang apa namanya? Home and away. Home and away. Di mana stadion kita? Memang kemungkinan tandang kandang. Iya. Ya cuma pasti mencari home base yang baru. Tadi bukan baru tadi mana? Kalau ini direnovasi. Tapi kalau menurut informasi yang aku dengar, ini mulai 2023-nya nih. Iya. Nah, 2023. Oke lah, 2023 pun kalaupun 2023 main di mana kita? Sama juga sebenarnya kan? Nah, makanya aku bilang Bang, kalau lah ini Bang ya, kalau ada medannya di sini, nggak boleh kepala daerah itu terlibat dalam satu PT Bang. Kan? Apalagi pengelolaan klub. Tapi kan pengaruh orang-orangnya kan penting. Iya Bang kan? Tapi kan ini semua kan orang Medannya nih, enggak? Apa begini loh Bang, kita tahu lah kita ini Bang. Orang tinggal di siapa ini Bang? Kita jujur aja lah. Arifudin Maulana, kabarnya menantu. Bukan kabarnya, ada di orang menantu Pak Edi, ini anggota Pak Edi, ini anggota Pak Edi Amin ini, Pak Edi nih. Kan Sumatera Utara, kita nggak usah, itu udah belak-belakan kita Bang. Iya kan? Mana medannya? Maksudnya kayak gitu. Perkara ini Pak Mulyadi, ini Kadis Pemprov Su. Dihargain lah asisten manajer, kecuali manajer Bang Nanda Ramli baru yakin kita. Baru nampak medannya. Baru medannya. Kan inilah ini semuanya baru bulut lah. Tapi maksud aku gitu Bang. Gini juga Pak Mata. Ini memang betul juga Bang bilang. Maksudku begini. Musim depan 2022
itu ada 3 klub Sumatera Utara loh. Iya. Di Liga 2. Memang ini dan mereka ini membawa nama daerah masing-masing. Iya. PSDS. Iya. Nah, terus Karo United. Nah, tiba-tiba di PSMS rupanya yang memperaju. Macam mana itu coba? Bang itu kan jadi ini rekaman kan dari media bang, Ya. dari media semua masukan lah ya. Kok kami memang tersimpul bicara penggilaan SMS ini, wih kegelisahannya luar biasa bang. Gelisah kali kita. Halo Pak Gubernur, tinggalkan nanti SMS itu, kasih ke Medan. Kan itu yang kami bangun opini. Ya. Kami udah bangun opini bang, udah kita galang mimbar terbuka segala macamnya kan ada mungkin kemarin orang abang hadir. Supaya apa? Udah tahu kita bang. Sekelas Bang Arya Sinulinga tuh ngurusin Karo. Ya. Wah, 1 kabupaten diurusnya. Bupatinya kita hormat sekali. Seluruh kabupaten, 1 kabupaten, Ya. semua wilayah Serdang membantu ini. Terus PSMS Medan kok dikelola sama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Wah, gini di PSMS Medan ini aku ya asli nih. Ku bilang dikelola oleh Gubernur Sumatera Utara. Iya. Baru kadisnya manajernya. Iya. Jadi mana Medannya? Kalau tadi wali kota Medan orang muda bang. Iya. Nah, karena yang kan udah jelas lah bang. Yang profesional itu orang yang muda yang sepak bola yang hari ini ya. Iya, iya. Contoh misalnya yang 3 klub promosi nih. Iya. Persis Solo. Bersolo, Rans, Dewa. Dewa United. Mudah-mudah kali nih, Bang. Dan kawan-kawan selentingan Pak Wali lah sebenarnya, Bang. Iya kan? Baru gini, bukan contoh Persis Solo. Bukan dia, bukan wali kotanya ini. Tapi pengaruhnya ada besar. Adanya lah. Jadi ini kan nggak mungkin Pak wali kota. Kalau Pak Wali Kota diundang dinner segala macamnya atau kopi morning mengurus SMS itu aja dan orang-orangnya sebagai pengurus SMS dia sebagai mau sebagai penasihat atau apa tak usah pun namanya ada di situ tapi ketika ada bicara SMS dia ada itu aja Bang sebenarnya. Hah? Ini kan nggak ada. Betul. Jadi betul itu ternyata. Jadi memang kalau kita bicara PSMS tentu kita bicara Medan. Iya. Kan bicara Medan ini. Iya. Seharusnya memang, jadi memang keinginan dari masyarakat penyinta PSMS ini memang ini wali kota Medan ini turun tangan ini untuk menangani PSMS. Iya. Itu harapan-harapan Iya. kita lah semua masyarakat pencinta PSMS ini. Tapi kan faktanya memang berkata lain. Karena yang Pak Edi juga kan memang cinta PSMS. Pak Edi memang cinta PSMS. Di awalnya kan mengambil PSMS kan mulai dia Pangdam, di situ tujukannya kecintaannya, kan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menyarankan ya berkolaborasi lah gubernur sama wali kota kan nggak ada masalah sebenarnya. Harusnya Ya. Sebenarnya menurut aku nggak begitu. Itu sekarang ini klub profesional tidak bisa terlepas dari investor. Nah, investor. Jadi maksudku begini, oke lah, orang ini berdua Pak Edi sama Pak Apa udahlah, lepaskan aja PSMS ini, kasihkan aja sama orang. Siapa yang mau anak Medan, pengusaha Medan yang mau menguasai ini? Nah, jual saham sekian persen. Selesai. Bisa memang begini, dilepas kepada manajemen profesional. Tapi tidak bisa juga terlepas dari pemerintah. Ya, Bang. Sepak bola kita hari ini di Indonesia ini kan nggak bisa terlepas dari pemerintah. Makanya kan dia masih punya saham sekian persen. Ya. Nah, kecil situ kan. Nah, karena kalau kita ya ada yang kemarin bilang kan kalau manajemennya masih kayak gitu siapa yang mau buang ke laut katanya kan kayak gitu kan jadinya kan. Bang begini Bang, maksudnya begini, nggak tahu juga aku buka undang-undang bicara PT ini kepala daerah ya, bisa nggak dalam PT kan itu nggak tahu. Nggak kita. bisa, itu peraturan nggak boleh. Udah kan 51% kan asli namanya loh Bang Edi Ramayadi kan, Pemegang saham. pegang sahamnya kan, itu asli. Nah kalau yang aku sampaikan tadi kepala daerah tuh nggak usah ada namanya. Iya, memang harus gitu. Gini, Iya. ketika bicara PSMS, yuk kita dia bicara tersirat saja lah, nggak usah tersurat. Betul ya. Sama dengan Pak Anies, dibilangnya kita dukung Persija, Jakarta ini. Ke dia, Bang kemana-mana Pak Anies baju Persija Bang. Kan nggak masuk dalam PT dia. Begitu aja. Karena memang itu identitas. Identitas maksudnya begini.
Jakarta terkenal dengan Persija, Medan itu terkenal dengan PSMS, identitas itu. Iya, maksud aku kayak gitu, nggak usah harus ngurusin. Gini, tidak dia ngurusinya tidak tersurat, tapi tersirat. Hari ini kan jelas bang, nggak dikasih Pak Edi Ramayadi wali kota untuk ngurusinya. Iya bang kan? Iya. Nggak dikasihnya. Udah habis masa 4 tahun, 5 tahun mengurus PSMS yang lama itu. Masuk Arifuddin Maulana. Tak boleh awak pesimis, harus optimis. Namanya penggila PSMS emang kan. Tapi kan hari ini bicara PSMS Medan, tagline Pak Wali Kota Medan adalah kolaborasi Medan Berkah. Dan bang, keyakinanku dia mau kemarin itu menggelondongkan 300 M lebih. 400 katanya. Iya, sekian itu kan sama sarana lain bang kan. Nah, 300 sekian M lebih untuk calon teladan, kebun bunga, apa segala macam itu. Ya untuk menggugah lah yang pemilik PSMS ini bisa ada Medan ini. Kurasa aku yakin juga kalau dari kalau memang naikin komposisinya malas juga dia harus ngurus bola ini bang. Banyak cabur-cabur lain yang diurusinya kan. Emang kan. Jadi memang rancu. Kembali kita ke pembicaraan tadi, bicara PSMS kita bicara Medan. Bagaimana mungkin wali kota mau memberikan hatinya full kepada PSMS yang mendukung seperti yang Nata bilang tadi, secara tersirat dia mau mendukung. Semua fasilitas yang digunakan PSMS kan milik Pemko. Tetapi wali kotanya tidak dilibatkan. Jadi bagaimana dia memaksimalkan gitu kan? Jadi memang sikap dari Bobi selama ini memang dia tidak mau menonjolkan diri. Tidak mau menonjolkan diri supaya mau mengambil alih PSMS, tidak mau. Dia hormat sama gubernur. Hormat dia diberikan sepenuhnya. Cuman itu tadi yang mengganjal bagi hatinya. Pasti ada yang mengganjal, namanya manusia. Orang ini fasilitasi milik dia, milik Pemko. Tapi yang menempatkan misalnya yang mengatur orang lain. Baru bang, statement Pak Edi selalu keliru bang. PSMS bu hati saya mampus, gawat. Salah kali bang. Coba mengartikan, terjemahkan itu bang. PSMS ini bu hati saya. Memang nggak boleh orang lain di situ bang. Gini bang ya. Banyak cara-cara untuk bagaimana menghargai orang lah. Tadi kita sepakat bahwa kepala daerah kan nggak boleh sih secara tersurat ngurus klub ya, tapi secara tersirat sebenarnya kan. Apa salahnya kayak Pak Edi, yuk kumpul mana manajemen, kasih dulu wali kota ini baju PSMS, gitu lah bang ya. Ayo kapan rapat RPS, yuk kita duduk apa sambutannya, cukup signal itu yang paling penting. Kasihlah anak mainnya 2 orang di sini, kan? Kan? Tapi begini, kalau menurut aku, memang nih PSMS itu berubah nih Barcelona, Real Madrid, di mana saham dimiliki masyarakat. Itu. Karena kan begini dia. Kalau kita cerita PSMS sekarang ini memang gimana bilang ya? Nggak ngerti kita, nanti udah mau selesai persoalan ini muncul lagi persoalan dari sana gitu. Gitu aja terus. Bang gini bang, kalau ada aja toke bang, hari kan udah sipil ya Pak Idar Mahdi ini udah sipil ya, udah gubernur. Ada aja toke ini ya, toke besar, udah digalang yang 40 klub bang. Ini biasa habis diruntuh bang. Perkara bagaimana dia akun di pusat ya. Emang kan? Karena nggak ada saham klub di sini, Mbak. Kalau ada aja misalnya penguan ini toke, asal aku ini toke nih. Ya kalau aku toke ada sekitar yang mau buang itu 330 M, gak usah 30 M, 22 M aja ya yang mau buang untuk disebar. Gue galang Pak klub Bang. Pertarungan di sana gitu deh. Tapi begini, karena gini, di mana ini? Karena ini balik ke tadi Bang. Klub ini bukan punya PSMS, kan? PT ini bukan punya PSMS, PT ini, kan? Jadi ini memang akal-akalan karena memang PT ini ya punya tiket dari PT Liga. Karena ini bang, karena tiket PT Liganya nih,
kalau memang klub ini nggak mau di Liga 2, nah rupanya mau di Liga Lagu Putih, nah rupanya gitu ya. Tapi bukan itu, karena memang udah marah bulut lah ini bang ceritanya. Gini bang, kita anti kusir soal ini bang, ya kan? Kita kusir soal ini karena memang agak sejarahnya tidak baik ya. klub ini. Ya. Jadi ke depan apalah kira-kira harapan Bang Nata? Oke, baik. 2020 ini lah. Ya, gini bang. Kita lagi cari kesimpulan nih bang ya, harapan ini bang ya. Ya. Pengurus yang baru nih harus benar-benar Manajemen yang baru. Manajemen yang baru ya. Udah manajemen nih bang PT ya. Jadi nih manajemen hari ini harus benar-benar membuka diri, ya, membuka diri betul-betul, karena ini adalah klub PSMS ini konsumsi publik bang. Artinya memang ngelibatin orang banyak. Mau nggak mau PT masyarakat jadinya. Ya kan ya. Mau nggak mau nih yang terus gini. Pro profesional. Aku contohkan gini bang. Aku contohkan aja ayam penyet aja marketingnya jalan bang ke gede-gede ke bang kan. Ya. Ayam penyet aja marketing jalan bang. Jualan ke sini ini. Itu mah ayam penyet bang. Apalagi sekelas produk PSMS ini jalanlah marketingnya. Terus ada lagi direktur operasional 2 kali Abang Amin di sini. Baru Bang Nata juga itu. Iya udah 2 kali Bang Amin di sini ya. Bang aduh baru gini. Baru gini nih Bang. Membuka diri lah. Ajaklah mungkin pilihlah orang-orang yang pro. Wah, gini Bang. Karena ini udah bicara profesional. Ya. Nggak ada lagi bahasa aku di PSMS ini bukan cari duit, enggak. Profesional kerjanya ada dapat duit gitu loh. Nanti ini cakap, aku di sini bukan nyari duit. Tampar lah mulai itu mafia kau jual pertandingan kau di sini. Rata-rata nih kau nggak nyari duit kata dia, jual pertandingan di sini. Kita pernah ada. Jadi gak usah lah kita ini bang ya. Jadi kalau memang dia hadir sini, aku bukan nyari duit di sini. Nah, di sini namanya pengelolaan bicara secara bisnis. Sepak bola ini udah industri bang, bisnis. Bagaimana ini surplus, untung perusahaannya, ya bang kan. Harusnya perusahaan untung, mainlah marketingnya, jual produk PSMS ini, segala gimmick atau segala macam bentuk yang bisa dijual. Terus kan di hire dia bang, tentukan rekrutmen anak-anak muda yang pro di bidangnya. Ya. Contoh di IT, rekrut berapa sebulan? Siapa lagi nih direktur marketing bisa 7 ke 10 orang. Iya kasih ruangannya orang marketing dam. Ya. Gitu loh bang. Apalagi orang hukum. Orang hukum jangan banyak-banyak kalau hukum kan gitu ya. Ini udah para jenderal aja lah tuh ya kan. Direktur bisnis, ya bisnis. Udah tahu lah nggak sebut jabar-jabaran itu turunnya bang. Ya. Baru direktur tekniknya. Ya. Harusnya direktur teknik kemana nih? Kesini nih sebenarnya. Kemarin tim direktur teknik ini. Ya, harusnya. Pelatih kan? Iya harusnya ini kesini sebenarnya. Nah manajemen tim. Nah baru ada direktur teknik harusnya. Ya. Tapi yang dari direktur teknik ke atas ini dia nih bisa 100 orang nih bang. Ya. Bisa 100 orang. Ruangannya pun janganlah kebun bunga. Macam mana kebun bunga? Sekretariatnya. Iya jangan itu. Jangan tidak memadai. Kantornya udah gede lah dia. Lantai 4, 3 rumah. Di Ronom itu enggak? Hah? Mau di Ronom nanti? Bang, ini bang mau nyari 30M. Masa kantor seruangan ini? Ya kan nanti digabung semua itu kan jadi besar juga. Bang nggak bisa di situ bang. Gini makanya kesalahan. Di situ kantor, di situ mes nggak bisa. Sure. Itulah nanti dia main bola. Woi gajian nanti nggak bisa. Mana ada di klub-klub Jakarta itu nggak ada kayak gitu bang. Ya. Di hotelnya orang itu manajemennya ada sendiri. Bang kan? Oke, mantap Nata. Jadi
kalau kita bicara PSMS memang hari ini memang masih jauh dari harapan lah. Tapi kita jangan sampai putus harapan. Tadi sudah kita bicara banyak tentang manajemen, kemudian seluruhnya secara menyeluruh tentang PSMS. Harapan kita dan kepentingan kita cuma satu sebenarnya, bagaimana supaya PSMS ini ke depan bisa maju. Kalau bisa sukses. tahun ini promosi kan? Nah, kalau bisa tahun ini promosi. Jangan-jangan nanti jadi Karo yang duluan promosi. Karo United dari PSMS kan. Bang, pecinta PSMS ya, penggila PSMS, kita tidak peduli ya, ini kesimpulan akhirnya. Kita tidak mau berantem, kalian mau dapat kalian 1 triliun, mau dapat kalian mau korupsi, mau mafia segala macamnya, terserah. Tapi kita mau prestasi. Prestasi PSMS ya. Oke. Mana ada pula kita ikut-ikutan dalam konflik. Oke, baik. Udah Sip. lumayan menarik panjang pembicaraan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan pencerahan kepada kawan-kawan, khususnya para layar-layar pencinta PSMS. Dan harapan kita di musim 2022 ini PSMS bisa berprestasi. Ya. Oke, layar ke semua. Terima kasih atas perhatiannya. Horas. Salam Sada Rohab.